Ya, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di Marwah. Kali ini bahas tentang kendala bisnis tanaman hias ya teman-teman. Kendala bisnis tanaman hias. Untuk teman-teman yang mau tahu kendalanya apa aja, nanti kita pecahan bareng-bareng. Bisa lihat di playlist tentang kendala bisnis tanaman hias. Kita akan pecahin beberapa kendala. Nanti teman-teman yang tanya-tanya di WhatsApp maupun di YouTube, Instagram, nanti kita bahas di sini. Nanti teman-teman kalau tahu pemecahannya lebih bagus, nanti bisa saling sharing di kolom komentar. Nah, ini kendala pertama yang akan kita bahas, yaitu tetangga atau teman-teman kita itu ikut bisnis tanaman hias ketika kita udah dapat marketnya. Nah, ini terjadi kapan? Kemarin waktu pandemik ya. Teman-teman yang penjual tanaman hias baru itu bermunculan. Nah, bagaimana sih Mas cara menanganinya? Nah, yang pertama, ingatlah dulu bahwa Allah itu udah jamin rezeki kita semua ya. Jadi rezeki itu nggak salah sasaran. Tenang aja, tetap jalani bisnisnya. Tetap lanjut terus bisnis tanaman hiasnya, jangan kendor, jangan terus berhenti. Biarlah mereka yang ikut-ikutan meramaikan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah, dasar ini yang akan membuat kita tenang ya teman-teman. Jadi nggak gerusa-gerusu, nggak nggak menyalahkan keadaan. Duh, pas rame-ramenya kok pada ikut jualan gitu. Jadi tetap tenang kita, tetap nyaman berjualan karena rezeki udah diatur. Nah, pada dasarnya itu kenapa kok kita tenang? Selain itu juga tanaman hias itu jenisnya banyak. Bahkan satu jenis Calathea itu macamnya itu banyak banget. Ada Calathea bella di situ, kemudian Calathea bulu ayam, Calathea makoyana, Calathea orbifolia. Nah, ini makoyana. Kemudian macam-macam Calathea, kemudian begonia juga macam-macam. Bahkan yang sekelas epipremnum yang udah banyak teman-teman rawat itu macamnya juga banyak banget. Ada variegata yellow, variegata putih, kemudian amplissymum aja ada yang variegata, ada yang hijau, ada yang silver true, ada yang silver strip, banyak banget. Jadi tenanglah, jenis tanaman hias itu banyak banget. Nah, sikap yang kita ambil itu bagaimana sih teman-teman? Duduk aja ya. Nah, sikap yang bisa kita ambil itu saya jabarkan ada 4 atau 5 nanti. Nah, yang pertama, kalau tetangga teman-teman itu jualan, itu teman-teman bisa jadi dropshipnya. Teman-teman tanya ke dia, Mas bisa nggak sih jadi dropship? Semisal kita ada 50 jenis tanaman, mungkin tetangga kita ada sekitar 60 atau 40 tapi beda jenis. Nah, kita bisa dropship untuk apa? Untuk nambah jenis tanaman yang dijual di tempat kita, online maupun offline. Nah, jadi semisal teman-teman kok fokusnya di aglonema, caladium, calathea. Nah, temennya kalian itu di tetangga itu kok punya mosros, kemudian ada tradescantia, kemudian juga ada tanaman taman. Nah, teman-teman bisa jadi dropship untuk memperkaya jenis tanaman hias, bukan memperkaya sih, menambah jenis tanaman hias di nursery teman-teman. Kemudian yang kedua itu sikap yang bisa teman ambil adalah jual tanaman yang berbeda. Ini berlaku jika teman-teman menjual tanaman yang sama dengan tetangganya. Semisal kok teman-teman laku jual aglonema, tetangganya ikut-ikut jualan aglonema, kumpulin uang, tambah jenis apa? Bisa jenis tanaman taman atau tanaman gantung seperti trades, kemudian philodendron,
kemudian epipremnum itu bisa digantung, kemudian juga EV, kemudian string-stringan kayak string of heart, string of dolphin, string of banana, kayak gitu, itu bisa untuk diversifikasi dari different dari teman-teman, bukan diversifikasi, different untuk membedakan teman-teman dengan tetangganya atau teman yang lain yang jualan tanaman hias. Kalau semisal kok susah kayak cari tanaman jenis lain susah, kita punya aglonema, tetangga kok juga jual aglonema, mau nambah jenis lain kayak epipremnum dan lain-lain kok marketnya susah, ya udah kembangin yang ketiga itu, kembangin ke alat-alat pendukungnya. Bisa wadahnya kayak polybag, planter bag, kemudian kemudian potnya macam-macam ya, ada terakota, ada pot plastik, ada pot dari semen dan macam-macam. Nah itu, kemudian ada planter bag juga, ada yang hitam, ada yang hijau, ada yang pabrikan, ada yang homemade, itu kan harganya macam-macam. Teman-teman bisa di situ. Kemudian untuk lengkapi alat pendukungnya tadi juga bisa paranet, plastik UV, kemudian juga media tanam. Nah media tanam ini macam-macam, teman-teman bisa menyediakan media jadi atau bahan media seperti kokopit, sekam bakar, sekam mentah, kemudian pasir malang, pupuk kompos, bahkan pupuk aja nanti bisa dijabarkan banyak banget. Nah itu. Kemudian sikap yang keempat yaitu semisal di daerah teman di desa ataupun dukuh ataupun kecamatan itu udah cukup banyak bisnis tanaman hias dan orang-orang yang itu welcome atau friendly, bikinlah kelompok bisnis tanaman hias atau kelompok tani tanaman hias. Itu nanti lebih kedepannya lebih menguntungkan insya Allah. Karena apa? Karena akan terbuka peluang-peluang atau proyek tanaman hias. Misal ada 5 orang atau 20 orang bisnis tanaman hias di tempat yang berbeda-beda. Itu nanti kan ada proyek taman di tempat siapa gitu kan, kita bisa saling collab, bisa saling gabung untuk bikin taman. Kemudian kemudahan mendapatkan barang juga otomatis di grup sekarang kan mudah ya, ada WhatsApp grup, carilah ada pelanggan yang mas saya mau cari caladium jenis dark choco lah misalnya. Nah teman-teman nggak punyanya cuma infinity, kemudian wayang dan lain-lain. Nah teman-teman bisa bilang di grup yang punya dark choco siapa. Nah itu lebih mudah nanti. Kemudian ada juga harga lebih stabil, otomatis di grup kan sering update harga, sering sharing-sharing. Itu harga nggak jomplang terlalu jauh lah. Semisal Wijaya Kusuma di harga 50.000, paling naik turun 40, 45, 60, 65 kayak gitu ya. Jomplang sampai 50 kok di tempat yang lain 5.000 itu jarang, sangat drop kayak gitu. Jadi harganya lebih stabil. Nah mungkin itu ya 4 sikap kita jika orang di sekitar kita itu ikut bisnis tanaman hias. Yang pertama, saya ulangi, jadi dropshipper. Yang kedua, different dari teman-teman yang lain, yaitu jual tanaman yang berbeda. Yang ketiga, lengkapi toko dengan alat-alat pendukung. Yang keempat, kalau udah banyak teman yang ikut, itu buat kelompok tani atau kelompok bisnis tanaman hias. Itu akan terbuka peluang-peluang lain. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Videonya cukup panjang, tapi ini saya bahas singkat ya, nanti kita jabarkan di tempat yang lain. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Ini toko kami ya, masih berantakan, baru proses penataan karena kemarin pesanan tanaman ya cukup banyak. Bahkan ini sebagian udah dipesan-pesan, udah dikip, tinggal dikirim, tinggal diambil. Alhamdulillah. Itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.